Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falang tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 6 halaman 108. Halaman 108 ayat yang ke-6. Dan ayat ini berbicara seputar toharoh ya, ataupun seputar bersuci. Cukup banyak persoalan-persoalan hukum ya yang terkait dengan bersuci dan seputarnya yang Allah bahas atau Allah sampaikan dalam Al-Maidah ayat ke-6 ini. Atau cukup banyak perintah-perintah Allah yang harus ditunaikan oleh seorang mukmin gitu. Karena ayat ini hitobnya, perkataannya itu ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, kemudian diikuti dengan perintah-perintah Allah yang terkait dengan toharoh ataupun bersuci. Ya ayyuha, wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Karena perintah bersuci ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, Pak. Orang-orang yang tidak beriman tentu sangat berat untuk melaksanakan perintah Allah untuk bersuci ya. Baik itu kesucian lahir atau kebersihan lahir, terlebih-lebih kesucian batin. Idza, apabila, kumtum ya. Kumtum itu koma plus angtum. Idza kumtum, apabila kalian berdiri ya, atau hendak melaksanakan, hendak mendirikan, ila sholati, sholat, apabila kalian hendak mendirikan sholat, pagsilu, nah, maka basuhlah gitu, maka cucilah gitu. Wujuhakum, wajah kalian. Ini salah satu anggota badan yang wajib dibersihkan ketika kita wudu. Wujuhakum, wajah kalian. Nah, untuk wajah ini perintahnya, karena nanti di dalam ayat ini Pak ada perintah al-ghuslu, ada perintah al-mashu. Jadi kalau saya runut di sini ada 7 usul ya, ada 7 pokok penting yang Allah perintahkan kepada kita. Dan dari 7 pokok penting itu ada 2, masing-masing ada 2 bagian. Pertama di sini bicara tentang suci ya. Nah, bicara tentang suci itu ada 2. Pertama ada wudu ya, yang kedua ada tayamum di sini.
Kemudian yang kedua berbicara tentang zat yang bisa mensucikan. Zat yang bisa mensucikan pun ada dua di dalam ayat ini. Pertama adalah air ya. Yang kedua adalah debu. Kemudian yang ketiga ada cara ya. Cara bersuci ya. Itu pun ada dua. Yang pertama ada al-ghuslu ya, membasuh. Yang kedua ada al-mashu, mengusap. Itu membasuh dan mengusap. Kemudian yang keempat ini bicara tentang sebab diwajibkannya bersuci. Pertama adalah karena hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang kedua karena junub ya, karena junub. Yang kelima bicara tentang sebab dibolehkannya tayamum. Sebab dibolehkannya tayamum pun dua. Satu adalah sakit ya, sakit. Yang kedua adalah safar. Kemudian yang keenam bicara tentang ini. Barusan kelima keenam ya. Kemudian yang keenam bicara tentang karomah ya. Karomah. Yaitu pertama Allah itu mempermudah itu. Tidak mempersulit. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan, kesukaran. Kemudian bicara tentang nikmat. Nah, itu 7 pokok penting yang secara garis besar dibahas dalam ayat ini, yang masing-masing dari ketujuh usul tadi itu masing-masing punya 2 bagian. Nah, di sini Allah katakan terkait dengan mensucikan wajah, Pak. Wajah itu batasannya itu dari mulai kanan telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri ya. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut bagian atas, sebelah atas sampai di bawah dagu ya. Bagaimana kalau yang botak gitu ya? Ya bicara keumuman saja, Pak. Orang yang botak itu kan sebetulnya bisa jadi dulunya pernah ada rambutnya ya. Atau lihat umumnya orang lain itu tumbuh rambutnya dari sebelah mana. Jadi ya kalau yang botak Pak nggak usah dari sini. Pokoknya botaknya dari sini ya. Nggak usah dari sini aja. Umumnya tumbuhnya rambut itu sebelah mana? Di sebelah atas itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu bagian bawah. Nah itu diperintahkan iksil, dicuci, bukan diusap, bukan. Kemudian berikutnya anggota badan yang harus dicuci itu wa aidiyakum, wa dan aidi. Nah, aidi itu 2 tangan. Wa aidiyakum dan 2 tangan kalian. Ini pun dibasuh, Pak, dicuci. Bukan diusap juga. Jadi dibasuh. Nah, di sini bicara tangan itu Allah memakai batasan. Apa batasannya itu? Ila sampai al-marafiq. Nah, al-marafiq itu ini sikut ya. Sikut itu perbatasan antara lengan bawah dan lengan atas. Kenapa kok di sini menggunakan batasan al-marafiq, siku? Karena nanti kalau bicara tayamum itu tidak ada kata-kata al-marafiq. Lagi kalau bicara tayamum
itu tidak ada kata-kata al-marafiq. Nah, jadi yang harus dibasuh atau dicuci kedua tangan kita itu sampai ke siku. Ini jangan lupa nih, bagian belakang siku ini sering terlewat itu, sering tidak terbasuh gitu. Nah, makanya harus dibasuh. Dan dianjurkan, Pak, dianjurkan ketika membasuh itu. Nah, di sini ada wajib, ada anjuran, Pak. Kalau wajibnya itu ketika membasuh itu berurutan, itu wajib. Ulama sepakat urutan dalam membasuh itu wajib. Muka dulu, wajah dulu, baru tangan, itu wajib. Tapi ada yang sifatnya anjuran, kanan dulu baru kiri. Nah, itu hukumnya sunnah, Pak, dianjurkan. Jadi kalau salah atau tidak sah, tidak kalau orang itu membasuhnya kiri dulu baru kanan, cuman tidak mengikuti anjuran, Pak. Wudunya sah, cuman tidak mengikuti anjuran. Jadi kanan dulu baru kiri. Terlebih-lebih dalam konsep Islam itu hampir semuanya selalu mendahulukan yang kanan. Nah, kemudian berikutnya nih, wamsahu. Nah, ini tadi kita katakan bahwa cara bersuci itu ada dua. Pertama ada al-ghuslu, pagsilu itu. Yang kedua ada al-mashu, itu wamsahu. Al-ghuslu itu dibasuh, dicuci, Pak. Sementara al-mashu itu diusap. Tempo hari kan pernah kita sampaikan al-masihid dajjal, itu, Pak. Al-masih Isa bin Maryam. Jadi al-wamsahu, nah, dan usaplah itu. Beda kan mencuci dengan mengusap. Kalau mencuci biasanya kan airnya itu banyak, Pak. Lamun air pancuran kan ieukeun tah, dicorongkeun gitu. Kalau pakai gayung kan dialirkan pakai gayung. Kalau diusap pakai air juga, cuman pakai airnya kan sedikit, Pak. Sedikit. Ada airnya tapi sedikit. Nah, apa yang mesti diusap itu? Biru'usikum. Ru'us itu jamak atau plural dari kata ra'sun. Ra'sun, ra'sani, ru'us. Ra'is itu kan kepala. Ra'isul madrasah, kepala sekolah kan gitu. Ra'sun kepala, ru'us itu bentuk jamak. Itu menunjukkan semua kepala itu, Pak. Semua kepala. Nah, apa atau seperti apa batasan kepala itu? Ya, batasan kepala itu para ulama mengatakan begini. Mayoritas atau jumhur ulama itu mengatakan yang disebut dengan batasan kepala itu secara umum adalah semuanya, Pak. Semuanya nih yang ada di atas leher kita itu adalah kepala. Tapi dikarenakan sebelumnya sudah dibahas tentang perintah membasuh wajah dan membasuh kedua tangan, membasuh wajah gitu, maka wajah itu sudah tidak dimasukin lagi kepada perintah al-mashu, mengusap, karena sudah dicuci. Berarti kan selain wajah, Pak, selain wajah yang belum dicuci itu atau yang belum diusap itu adalah dari sini ke belakang. Itu kepala yang belum dicuci. Dari mulai ubun-ubun di tempat tumbuhnya rambut bagian depan sampai ke ini, ke tengkuk. Nah, itu diusap itu, Pak. Diusap. Jadi ada airnya lalu diusap gitu, Pak ya. Jadi begini.
tarik dulu Pak. Nah ini kan supaya ini tangannya begini nih, nah biar semua rambut kena. Ini balik lagi ke depan gitu Pak. Nah itu Pak, balik lagi ke depan. Nah ini sebetulnya pembahasan ini harus dikaitkan dengan hadis nih. Kenapa mesti dikaitkan dengan hadis? Nah, ini kan di sini tidak ada perintah atau tidak ada anjuran 3 kali gitu ya. Mencuci wajah tidak ada anjuran 3 kali. Mencuci kedua tangan tidak ada anjuran 3 kali. Nah tapi dalam hadis ada Pak, kita dianjurkan 3 kali mencuci wajah, 3 kali mencuci kedua tangan. Jadi diperjelas, dispesifikkan oleh hadis. Walaupun itu jatuhnya kepada sunnah gitu. Hukum wajibnya itu 1 kali aja. Artinya dengan 1 kali sudah sah itu Pak. Dengan 1 kali. Cuman barangkali belum dapat pahala sunnah. Nah itu Pak, itu di hadisnya, caranya di hadis. Nah berbeda dengan mengusap kepala, itu mengusap kepala itu tidak ada anjuran 3 kali gitu. Tidak ada anjuran 3 kali. Cuman dianjurkan untuk menyapu atau mengusap seluruh kepala. Dari mana kita mengambil kata seluruh? Ya dari kata ru'us. Bentuk plural, jama. Salah satu makna jama itu di samping artinya banyak, itu menyeluruh Pak. Jadi kalau bicara jama itu kalau dikaitkan dengan jarak itu jauh Pak. Kalau tunggal dekat. Dikaitkan dengan ukuran, jama itu besar, tunggal itu kecil. Kalau dikaitkan dengan timbangan, jama itu berat, tunggal itu ringan. Kalau dikaitkan dengan ini tadi, jama itu artinya menyeluruh, sementara tunggal itu sebagian. Nah itu. Nah di sini menggunakan bentuk plural, jama, ru'us. Nah makanya mayoritas berpendapat itu mengusap kepala itu semuanya, dari arah depan sampai belakang lalu ditarik lagi ke depan. Walaupun ada sebagian yang berpendapat cukup bagian depannya saja. Kita lanjutkan. Wa arjulakum. Nah, di urutan ketiga adalah mengusap kepala Pak. Itu urutan ketiga. Atau iya menyapu kepala. Urutan keempat nih, wa arjulakum, wa dan arjul. Arjul itu rijlun, bentuk jama dari rijlun. Rijlun itu kaki gitu, kaki Pak. Jadi wa arjulakum dan kedua kaki kalian. Ada batasan juga ini nih. Ila sampai al-ka'bain, 2 mata kaki. 2 mata kaki. Mata kaki itu adalah bagian yang menonjol Pak, yang menjadi pembatas antara betis dengan telapak kaki. Nah itu 2 mata kaki itu di situ kan ada yang menonjol di pinggirnya itu. Nah di sini kata arjul Pak, kata arjul lamnya di fathah. Jadi wa arjulakum, enggak wa arjulikum Pak. Mestinya kalau mengikuti kaidah bahasa Arab ini wa arjulikum Pak. Kalau mengikuti ilmu bahasa Arab. Kenapa wa arjulikum? Kan ada biruusikum. Nah kata ru'us sinnya di kasroh. Kenapa di kasroh? Karena ada biru'usikum. Asalnya di sinnya itu di domah ru'usun, tapi karena ada bi jadi biru'usikum.
Nah, tetapi kenapa kok di sini itu kata arjul itu lamnya di fathah, wa arjulakum, enggak wa arjulikum? Karena mengikuti kepada kata wajah, Pak. Wajah itu hanya di fathah, wujuhakum. Atau mengikuti kepada kata tangan. Kata tangan itu ya-nya di fathah, wa aidiyakum. Nah itu. Jadi enggak wujuhikum, tapi wujuhakum. Enggak wa aidikum, tapi wa aidiyakum. Nah, tadi kita katakan bahwa untuk wajah dan tangan, kedua tangan sampai sikut itu al-ghuslu, dibasuh, dicuci. Nah, di sini pun rahasia. Kenapa wa arjulakum lamnya di fathah? Karena mengikuti ke kata wujuh dan ke kata wa aidiya. Maka ulama berpendapat untuk kaki itu bukan diusap, bukan al-mashu, tapi kaki itu dibasuh, dicuci. Dari mana bisa menyimpulkan dibasuh atau dicuci? Karena lamnya di fathah. Kalau seandainya lamnya di kasrah, Pak, wa arjulikum ilal ka'bain, itu berarti diusap gitu, seperti mengusap kepala. Tapi karena ini lamnya di fathah, maka ini dibasuh atau dicuci. Nah, batasannya itu sampai al ka'bain. Bagaimana kalau lebih dari 2 mata kaki? Ya nggak apa-apa, Pak. Asal tong dihajakeun we gitu, Pak. Akhirnya dihajakeun memata nyuci kaki itu nepikeun kana paha. Nyentong dihajakeun, Pak. Ya bukan berarti salah, tidak mengikuti sunnah aja. Nabi kan menganjurkannya, atau ayat Al-Quran memerintahkan ila ka'bain, sampai 2 mata kaki. Nah itu ada al-ghuslu dan al-mashu. Nah, ketika atau berkaitan dengan cara bersuci itu, Pak. Kemudian berikutnya wa in, wa dan in jika kungtum. Nah, kalau tadi kumtum itu, Pak, pakai qaf. Ini kungtum. Kungtum itu kana plus angtum. Dan jika keadaan kalian junuban, dalam keadaan junub, fattoharu, maka mandilah itu. Toharo di sini maknanya mandi. Apa junub itu? Nah, junub itu penyebabnya beda-beda. Pertama, ada junub itu bisa disebabkan oleh mimpi lah, mimpi basah gitu. Lalu keluar air mani, maka junub. Wajib mandi itu. Atau seorang suami bertemu dengan istrinya, lalu keluar air mani, junub, wajib mandi. Atau bisa juga berjima, bersebadan, lalu keluar air mani, maka dia itu junub, wajib mandi. Bahkan untuk bersebadan sekalipun tidak keluar air mani, wajib mandi gitu. Nah itu junub, Bang. Nah dari sini kelihatan bahwa diperintahkannya bersuci itu ada 2. Pertama, ada diperintahkan bersuci itu karena hadas, Pak. Yang kedua, ada diperintahkan bersuci itu karena junub. Karena junub. Nah, maka oleh karena itu nih, kalau kita kaji lebih dalam, bahwa perintah yang namanya wudu itu bukan berkaitan hanya sebatas sholat, atau syarat untuk mendirikan sholat itu bukan wudu, bukan. Lagi Pak nih, syarat mendirikan sholat itu bukan wudu, atau syarat sahnya sholat itu bukan wudu,
tapi syarat sahnya itu suci, Pak. Suci. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu dari pagi sampai duhur dia belum berhadas, dia masih suci, tidak mesti wudhu, Pak. Pokoknya pagi-pagi nih jam 7 kita ngambil air wudhu, lalu bawa kendaraan kemana pergilah. Sampai duhur kita belum berhadas, belum keluar angin, belum kencing, Pak. Artinya dia masih suci, tidak wajib wudhu, cuman disunahkan saja. Kalau dia tidak wudhu, langsung saja sholat duhur karena mendengar di jalan ada orang mengumandangkan adzan, mampir ke masjid, langsung saja mendirikan sholat, tidak mesti wudhu. Jadi wajibnya itu bukan wudhu tapi suci, bersuci, suci gitu. Nah, cuman salah satu cara untuk suci atau salah satu bentuk bersuci itu adalah berwudhu. Nah gitu, Pak. Bisi gitu Bapak melihat ada orang lain, nah si eta marek salat teh wudu heula, dan lain wudu dan wajib Bapak. Suci nan wajib. Nah diperintahkan berwudu itu kalau batal gitu, kalau berhadas, Pak. Berhadas. Nah ada juga yang namanya bersuci itu di samping wudu, yaitu mandi. Kalau wudu itu untuk hadas kecil, Pak. Kalau mandi itu untuk hadas besar. Hadas besar itu ya seperti berjima itu, Pak. Atau kalau perempuan haid itu hadas besar, wajib mandi. Nah bagaimana cara mandi junub itu? Cara mandi junub itu pertama kita nih cuci tangan dulu, Pak. Telapak tangan dicuci, bersihin. Nah kemudian setelah itu kita membasuh si emen, Pak. Basuh si emen sampai bersih. Pakai air saja boleh, pakai sabun juga boleh gitu, Pak. Nonton memakai oli bisa oke. Rare sama kali. Gitu ya. Udah bersih, Pak, udah bersih. Nah itu kemudian kita berwudu. Atau ada juga yang menyebutkan bersihkan dulu kemaluan, setelah itu membersihkan telapak tangan, lalu kita berwudu seperti wudunya mau sholat, Pak. Seperti wudunya mau sholat. Nah setelah selesai wudu, Pak, kemudian jari kita itu ini dimasukkan ke celah-celah rambut, Pak, gitu tuh. Setelah dirasa merata lalu diguyur pakai air, disiram pakai air. Nah itu cara mandi junub itu seperti itu. Nah bagaimana lamun ngojay we cenah berenang tuh cenah? Ya secara hukum sah, sah. Orang yang junub nih Bapak habis bersebadan dengan istri lalu ngojay, kan semuanya tercuci tuh. Secara hukum sah. Cuman mungkin tidak dapat pahala sunnah, Pak, gitu. Itu salah. Cuman tidak mendapat pahala sunnah karena Nabi mengajarkannya bukan begitu. Jadi bersihkan dulu kemaluan, lalu basuh tangan, lalu berwudu seperti wudunya mau sholat. Lalu tangan dimasukkan ke celah-celah rambut. Setelah itu baru disiram. Kenapa kau mesti dimasukin dulu? Bisi pas disiram nggak ada anggota badan yang belum terkena air. Atau bisa juga dalam rangka menghemat air, Pak. Biar merata, jadi dimasukin dulu dengan jari-jari itu. Kita lanjutkan nih. Wa inna dan jika tadi kan kalau toharoh itu, Pak, toharoh itu penyebab diwajibkannya mandi. Maaf, kalau junub itu penyebab diwajibkannya mandi.
Tetapi kalau tadi selain junub hadas kecil itu kalau berhadas kecil penyebab diwajibkannya wudu. Wa in dan jika kungtum, nah kungtum keadaan kalian mardo sakit. Tapi ini oleh para ulama dijelaskan sakitnya seperti apa gitu. Ya sakitnya itu yang umpamanya nih kata dokter tidak boleh terkena air gitu Pak. Kalau terkena air akan semakin memburuk gitu atau menghambat proses penyembuhan, akan semakin parah. Kalau memang sakitnya itu sakit biasa Pak, pamana sakit nanti nyeri cangkeng kan teu aya kaitanana tuh nyeri cangkeng jeung wudu Pak, atau bisul dina tonggong kan teu aya kaitanana tuh jeung anggota wudu. Jadi mardo di sini, sakit di sini adalah sakit yang memang menjadi penghambat terhadap penyembuhan penyakit kalau terkena air. Nah itu. Maka ada dispensasi nih dari Allah itu. Kenapa ada dispensasi? Ini menunjukkan bahwa bersuci itu wajib, Pak. Saking wajibnya kalau tidak bisa dengan wudu atau tidak bisa dengan mandi, maka ada keringanan dari Allah, yaitu tayamum Pak. Jadi wa in kuntum marda, dan jika kalian itu sakit, atau nah ini, itu pilihan Pak. Jadi tidak mesti sakit dan safar, salah satunya aja pilihan. Atau ala safarin, dalam keadaan safar. Nah bagaimana safar itu? Sebetulnya ukuran safar itu tidak ada ukuran yang pasti. Seseorang itu disebut safar. Tidak ada hadis yang menunjukkan berapa batasan minimal perjalanan disebut safar, tidak ada. Cuman para ulama memberikan penjelasan untuk mempermudah pemahaman kita itu. Safar itu biasanya nih ada ciri-cirinya. Satu, badan kita merasa lelah gitu Pak. Kalau perjalanan itu melelahkan kita, itu safar. Atau tempat yang kita tuju, yang kita lalui, itu suasananya sudah berbeda dengan tempat di mana kita tinggal. Udaranya sudah berbeda, apa kondisi barangkali bangunannya sudah berbeda, atau mungkin adat istiadat budayanya sudah berbeda. Nanti logika kita bisa mengatakan wah ini safar nih gitu Pak, karena tidak ada batasan secara pasti. Jadi kalau seandainya kalian sakit atau dalam perjalanan ya, makanya sering disebutkan perjalanan jauh cenah. Nyai perjalanan ka Bodogo mah entong disebut safar tuh Pak. Nya ka Bodogo disebut safar atau ka Ciwasra. Atau jaa, datang, ahadun salah seorang di antara minkum kalian, minal goid. Nah, maksudnya minal goid itu dari tempat buang air. Atau ada yang menafsirkan auja ahadu minkum minal goid itu habis buang hadas lah, baik katakanlah pipis ataupun ya, buang air besar. Atau lamastum, lamasa. Di sini cukup banyak penafsiran itu. Kalau Imam Syafi'i menafsirkan lamasa itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ini yang menafsirkan bersentuhan pun beda-beda. Ada yang bersentuhannya itu dengan yang bukan mahram, ada yang bersentuhan sekalipun dengan mahram. Ada juga yang menafsirkan lamasa itu bersentuhan dibarengi dengan syahwat cenah. Lamun bersentuhan jeung nini-nini da teu aya syahwat cenah. Teu naon.
Ada juga yang menafsirkan la masa itu, nih mayoritas ulama, Pak jumhur ulama menafsirkan la masa itu adalah bersebadan, bersetubuh, bukan bersentuhan biasa, tapi bersentuhan dua daging yang menimbulkan syahwat bahkan mengeluarkan sperma, itu la masa. Jadi aula mastumun nisa, atau kalian, nih kita ngambil pendapat mayoritas umpamanya, atau kalian itu bersenggama an-nisa dengan wanita. Falam lalu tidak tajidu kalian mendapati ma'an air. Apa nih dispensasi dari Allah? Patayammamu, nah maka bertayamumlah. Kalau tadi pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu bicara tentang wudu. Kalau bicara wa in kuntum junuban fatahharu, bicara tentang mandi. Kalau yang ini fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan apa? Ya dengan debu tadi, sha'idan debu, thayyiba yang baik. Jadi debunya itu bukan debu yang ada najisnya, Pak. Bagaimana untuk membedakan debu itu thayyib atau tidak? Ya nanti kan kita punya mata, punya telinga, punya perasaan lah. Ini kalau di situ umpamanya apa nih? Di sini tempat ada suatu ruangan kamar, lalu di situ tempat melihara kucing, anjing gitu. Ya otomatis kan di situ najis itu, Pak. Debunya itu najis gitu. Karena tempat berkumpulnya binatang yang mungkin di situ kencing, berak dan lain sebagainya. Ya yang suci itu yang menurut akal kita pun itu suci ya. Ya bisa dari umpamanya dinding gitu, Pak. Dinding. Bisa juga kita mau bikin sendiri silahkan aja, Pak. Pamannya nih ya, untuk ihtiyat, kehati-hatian bikin sendiri bawa debu. Kalau tahu memang mau melewati perjalanan jauh di situ tidak ada air, atau mau debu yang tanah yang ada di situ boleh. Kursi mobil kan itu sedikit besarnya ada debunya juga boleh. Ke kaca juga boleh. Yang penting debu yang thayyibah, yang suci. Nah ini kalau kita lihat asbabul wurud, Pak, kenapa kita disyariatkan tayamum? Dahulu itu kan ketika pergi kepada sebuah peperangan, itu tiba-tiba itu di tengah-tengah di suatu lapangan, itu Ibunda Aisyah itu kehilangan kalungnya, Pak. Kalung Ibunda Aisyah itu hilang. Lalu Siti Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalung saya hilang," gitu. Kemudian Rasulullah dan para sahabat menghentikan perjalanannya di lapangan tersebut. Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mencari kalungnya Rasulullah, kalungnya Siti Aisyah. Yang lain berjaga-jaga di situ. Nah, karena kalung itu susah dicarinya, Pak, sampai itu melewati waktu sholat, atau ketika mau sholat, ketika waktu sholat datang pun Rasulullah dan para sahabat itu belum mendirikan sholat. Kenapa? Karena di situ tidak ada air, Pak, tidak ada air. Sementara tadi syarat sahnya sholat itu harus suci. Bahkan dikisahkan saking lamanya mencari kalung itu sampai Rasulullah itu tidur di pahanya Siti Aisyah. Lalu ada beberapa sahabat yang berkata mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar itu kan ayahnya Siti Aisyah. "Wahai Abu Bakar, gara-gara putrimu ini sampai Rasulullah dan para sahabat terdiam di sini di tempat yang tidak ada air
sehingga kami tidak bisa mendirikan sholat karena belum bersuci. Nah, lalu turunlah ayat ini tentang tayamum nih Pak. Turunlah ayat tentang diperbolehkannya tayamum kalau syaratnya tadi, satu, tidak ada air Pak untuk wudhu. Makanya kan bicaranya wudhu dulu Pak. Yang kedua, tidak ada air untuk mandi bagi yang junub. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, safar. Itu kalau tidak ada air. Bagaimana kalau ada air Pak? Mayoritas ulama begini, pokoknya nggak ada air sama sekali, lalu pas sedang sholat baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada air hujan turun, batalkan sholatnya, lalu ambil air wudhu Pak. Kalau pas sedang sholat datang air. Tapi kalau sampai selesai sholat tidak ada air, berarti sholatnya itu diterusin, tidak perlu diganti itu Pak. Nah, jadi cara bertayamum berbeda Pak dengan wudhu. Bagaimana cara tayamum? Famsahu, diulang lagi nih al-imsah itu Pak. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, nah, wajah kalian. Ini nih Pak, yang pertama yang harus diusap itu adalah wajah. Ya wajah tadi, sebelah kanan telinga, sebelah kiri telinga, atas tumbuh rambut, bawah dan itu dagu lah, tempat tumbuh jenggot. Yang kedua, wa aidikum, dan juga tangan. Nah, di sini kata tangan Pak, ketika Allah menyebut kata tangan, enggak aidiakum Pak, enggak aidiakum. Berbeda dengan yang tadi ketika wudhu, wa aidiakum. Nah gitu ya. Nah ini menyimpul, bahkan di sini tidak ada kata-kata al-marofik. Tadi kalau bicara tentang wudhu, wa aidiakum ilal marofik, sampai siku. Tapi ketika bicara tentang tangan, tidak ada kata-kata al-marofik. Kemudian biwujuhikum hanya di kasroh, itu karena ada bi. Salah satu rahasianya, pertama ini karena diusap, bukan dicuci Pak. Diusap gitu, dimasuh bukan dicuci. Kemudian di sini wa aidikum, enggak, ianya enggak dipathah tapi disukun, dan tidak memakai kata al-marofik. Karena ketika tayamum itu yang diusap tidak mesti sampai sikut Pak. Kalau wudhu kan sampai sini nih, ada al-marofik sampai sini. Tapi kalau tayamum cukup sampai sini, sampai sini. Jadi kalau saya praktekkan umpamanya begini nih, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya nih, ini debu katakanlah. Nah, tiup dulu gitu Pak. Muntah ditiup kan bisa kotor, bisa lo bating debunya dia pakai kadi caremong udah. Nah gini ta. Lalu set, nah dorong gini, nah tarik lagi. Jadi atasnya sudah keusap, ininya udah. Ini sama, dorong depan, tarik lagi gitu. Nah gitu. Wajibnya itu kan 1 kali Pak, 1 kali. Nah bagaimana kalau lebih dari 1 kali? Ya itu kan makanya nanti ada berbeda pendapat tuh. Yang penting yang wajibnya sudah aja Pak. Kayak begini, kayak takbir ketika Idul Fitri Idul Adha, wajibnya itu kan 1 kali. Makanya tidak heran kalau umat Islam itu ada yang takbirnya 3 kali Pak. Idul Fitri Idul Adha itu ada yang 1 kali, ada yang 7 kali lalu 5 itu rakaat kedua, ada yang 8 kali rakaat pertama lalu 6 rakaat kedua. Tapi wajibnya 1 kali Pak, 1 kali. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram, takbir ketika sholat Idul Fitri Idul Adha 1 kali, itu sudah sah Pak. Jadi entongkyo, nanti ada orang mengimamin sholat Idul Fitri, takbirnya 1 kali,
langsung Al-Fatihah, subhanallah, subhanallah, nggak usah begitu. Bisa ngerakeun eta di tempat lain kayak gitu. Karena wajibnya satu kali itu, satu kali. Kita lanjutkan nih. Jadi cara bertayamum itu seperti itu. Tidak mesti sampai pergi ke sini, Pak. Mengusap dengan debu itu ke sini. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata al-marofik. Marofik itu kan siku. Kalau wudhu sampai siku, ini nggak ada kata-kata itu. Nah, itu sebetulnya sebuah kata itu akan menentukan kepada kesimpulan hukum nanti. Ma yuridu, ma tidaklah yuridu menginginkan Allah liyaj'ala menjadikan alaikum atas kalian min haraj kesulitan. Jadi Allah itu tidak menginginkan kesulitan terjadi menimpa kalian. Jadi kalau nih Pak, Bapak punya hadas kecil besar, mau sholat tidak ada air, bisa tayamum. Bapak habis bersebadan dengan istri, itu punya bersebadan nih Pak, lalu tidak ada air, bisa bertayamum Pak. Entong tidak ada najijeunan cai gitu. Padahal aya tuh rada umpama rada lempang ka Bodogor, aya kene lamun gitu Bapak. Lamun betul-betul tidak ada gitu. Sekalipun habis bersebadan boleh dengan tayamum Pak, kalau betul tidak ada air. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Walakin akan tetapi yuridu, dia Allah menginginkan liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma, dan untuk menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya, alaikum atas kalian. Ada yang terlewat tadi itu. Ketika Allah berbicara tentang al-ghaid dan lamasa, itu ini kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kotor lah. Lamasa itu kan bersetubuh. Allah menggunakan kiasan, kinayah Pak. Al-ghaid itu pun kan berkaitan dengan sesuatu yang kotor. Allah menggunakan kiasan juga, enggak menggunakan kata WC, enggak begitu Pak, tapi menggunakan kiasan. Nah, itu luar biasanya bahasa Al-Quran itu. Kalau sesuatu yang memang tidak pantas diucapkan secara vulgar, itu menggunakan kiasan. Allah tidak menggunakan kata bersetubuh, tidak, tapi lamasa, bersentuhan itu Pak. Nah itu dua yang tadi, dua kinayah Pak. Satu al-ghaid, tempat buang air, yang kedua lamasa, bersetubuh. Kemudian di sini bicara dua karomah nih. Apa dua karomahnya itu? Yaitu kemudahan. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yang kedua adalah nikmat. Nah, nikmat, waliyutimma nikmatahu, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya gitu kan. Masih ingat Pak kemarin, kalau bicara nikmat Allah menggunakan kata itmam. Tapi kalau bicara agama Pak, ikmal, al yauma akmaltu, itu ayat berapa kemarin tuh, masih ingat Pak? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Masih ingat Pak Yudisman? Ayat sabaraha ta kamari eta? Ayat yang kelima, ikmal itu ya. Ikmal. Itu kalau bicara din, kalau bicara nikmat itmam. Walaupun antara ikmal dan itmam itu sama-sama sempurna, tapi kalau menggunakan itmam itu kesempurnaan yang masih membutuhkan tambahan. Itu Pak. La'allakum, nah agar supaya kalian taskurun, ya, senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian ya.
Tayamum itu sebagai pengganti wudhu dan juga mandi. Jadi kalau seandainya ada orang nih habis bersebadan dengan istrinya, nggak usah gugulingan dina kesik pak, tayamum cukup gitu, tayamum. Ya sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.